Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan AKM, Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Perkenalkan, nama saya Rostiana. Saya dari SDIT El Huriyah. Latar belakang AKM, hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia dalam 10-15 tahun terakhir, kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsistensi dengan peningkat hasil PISA yang terendah. Asesmen kompetensi minimum. Ujian nasional UN dengan AKM. Situasi saat ini. Materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Arahan kebijakan baru, tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, meliputi atas literasi, kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, karakter, misalnya pembelajar, gotong royong, binekaan, dan perundungan. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 5, 8, 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. UN dan AKM dan SK. Perbedaan UN dengan AKM. Melalui jenjang penilaian untuk UN, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Untuk AKM, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Level siswa UN tingkat akhir, sedangkan AKM kelas 5, kelas 8, kelas 9 optimalkan. Kelas 11 dan kelas 12 optimalkan. Subjek siswa UN sensus seluruh siswa, sedangkan AKM sensus sekolah dengan sampel siswa. Tingkat jenis tes untuk UN high stake, untuk AKM long stake. Model soal UN pilihan ganda dan isian singkat, matematika untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan AKM pilihan ganda kompleks, menjodohkan drag atau drop, highlight, isian singkat,
esai, dan soal interaktif. Metode tes per siswa UN 4 hari, sedangkan AKM 2 hari. Model pelaksanaannya untuk UN semi online, sedangkan AKM full online dan semi online dan online sekolah tertentu. Metode penilaian UN CBT, sedangkan AKM CAT dengan MSAT. Spesifikasi minimal infrasekolah UN survei sekolah, komputer, dan BW. Sedangkan AKM survei sekolah tidak perlu komputer, resolusi, dan Windows 7 ke atas untuk 50 peserta. Asesmen kompetensi minimum AKM. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Komponen asesmen nasional kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. AKM nasional terdiri atas literasi dan numerasi siswa, survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila siswa, survei lingkungan belajar, asesmen terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru, dan kepala sekolah. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Respon murid, guru, kepala sekolah. Instrumen AKM literasi dan numerasi. Survei karakter, survei lingkungan belajar. Informasi hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial dan emosional, karakter input, dan proses pembelajaran. Jenis AKM, numerasi, dan literasi. 1. AKM nasional kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 mengukur kinerja atau mutu sekolah. Administrasi terstandar. Yang kedua, AKM kelas awal SD dan akhir SMA mengukur hasil belajar siswa, formatif, administrasi tidak berstandar. Yang ketiga, AKM sertifikasi kelas 12 mengukur hasil belajar siswa, administrasi terstandar. Asesmen kompetensi minimum. Literasi membaca meliputi kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi meliputi kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Untuk bentuk soal AKM terdiri atas objektif, yaitu pilihan ganda hanya satu jawaban, pilihan ganda kompleks jawaban benar lebih dari satu, menjodohkan, isian singkat, meliputi atas angka, nama benda yang sudah fix, non-objektif berupa esai. Komponen AKM terdiri atas numerasi dan literasi membaca. Konten, bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan aljabar. Proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran, konteks, personal, sosial kultural, saintifik. Literasi membaca meliputi atas konten, teks informasi, teks sastra. Proses kognitif menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, konteks, personal, sosial budaya, saintifik. Inilah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai AKM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.